Semua orang sebetulnya bisa saja membangun kekayaan tanpa pendapatan yang besar. Tapi orang tidak bisa membangun kekayaan tanpa mindset yang benar tentang uang. Seperti yang tertuang pada buku The Psychology of Money karya Morgan Housel, bahwa kondisi keuangan bukan hanya tentang apa yang kalian ketahui atau seberapa cerdasnya kalian, melainkan tentang bagaimana kalian itu berperilaku. Mengapa cara kita berperilaku atau psikologi yang kita miliki tentang keuangan menjadi hal yang sangat penting? Menurut Morgan Housel yang telah meneliti keuangan pribadi melalui perspektif perilaku manusia, dia pernah berkata bahwa untuk memahami mengapa orang mengubur diri dalam utang, kalian tidak perlu mempelajari suku bunga. Kalian hanya perlu mempelajari sejarah keserakahan, ketidakamanan, dan optimisme. Ini adalah pandangan baru tentang keuangan. Alih-alih mengenai bagaimana pasar saham itu bekerja, bagaimana memilih saham atau membangun portofolio, bagaimana mengatur waktu pasar, dan lain sebagainya. Fokus Housel di sini adalah hubungan antara manusia dan uang, dengan penekanan khusus pada variabel manusia dalam persamaan. Premis yang diangkat dari buku ini adalah bahwa berbuat baik dengan uang itu sedikit berkaitan dengan seberapa pintar Anda dan banyak hubungannya dengan bagaimana Anda itu berperilaku. Seorang jenius yang kehilangan kendali atas emosinya bisa menjadi bencana finansial. Kebalikannya juga benar. Orang biasa tanpa pendidikan finansial bisa menjadi kaya jika mereka memiliki beberapa keterampilan perilaku yang tidak ada hubungannya dengan ukuran kecerdasan formal. Analoginya bisa dicontohkan dengan kasus seperti ini. Ronald James Reed, seorang petugas SPBU, petugas kebersihan dan dermawan Amerika. Reed ini menabung sepanjang hidupnya, hidup hemat dan mengumpulkan kekayaan bersih hingga $8 juta pada saat kematiannya. Sebagian besar kekayaannya diserahkan ke rumah sakit dan perusahaan setempat. Sementara Richard Fuscoe, eksekutif Merrill Lynch lulusan Harvard, meminjam dan menghabiskan uangnya dengan sangat boros, terkena krisis keuangan pada tahun 2008 hingga dinyatakan bangkrut. Ronald Reed ini adalah orang yang sabar, sementara Richard Fuscoe orang yang serakah. Hanya itu yang diperlukan untuk menutupi kesenjangan pendidikan dan pengalaman yang masif di antara mereka keduanya. Kesuksesan finansial itu bukanlah ilmu yang sulit, ini adalah soft skill, di mana bagaimana cara kita berperilaku itu lebih penting dibandingkan dengan apa yang kita ketahui. Mengetahui gimana melakukan sesuatu itu tidaklah cukup. Dalam banyak situasi, kita juga perlu berjuang melawan gejolak emosi dan mental internal yang akan mempengaruhi atau mengubah respons yang kita rencanakan. Setiap orang memiliki ide yang unik tentang gimana dunia ini bekerja. Pandangan dunia ini dipengaruhi oleh serangkaian keadaan, nilai, dan pengaruh eksternal yang sangat unik. Pengalaman pribadi kalian dengan uang mungkin membentuk 0,00001% dari apa yang terjadi di dunia. Tapi mungkin 80% dari cara kalian berpikir dunia ini bekerja. Tidak ada jumlah belajar atau pikiran terbuka yang benar-benar dapat menciptakan kembali kekuatan, ketakutan, dan ketidakpastian. Kita semua berpikir kita tahu gimana dunia ini bekerja, tapi kita semua hanya mengalami sepotong kecil itu aja. Sebagai contohnya gini, jika kalian lahir pada tahun 1950 ketika pasar saham itu flat selama Anda remaja. Jika Anda lahir pada tahun 1970, S&P 500 meningkat 1000% selama usia remaja. Generasi mana yang lebih cenderung memiliki pandangan bullish tentang pasar saham? Pandangan mereka tentang uang terbentuk di dunia yang berbeda. Dan jika itu masalahnya, pandangan tentang uang yang menurut sekelompok orang itu keterlaluan bisa sangat masuk akal bagi orang yang lain. Seperti yang dikatakan oleh Housel pada bukunya, banyak dari keputusan keuangan yang buruk itu berasal dari pengalaman kolektif kita. There is no decade of accumulated experience, we are winning. Hasil ditentukan oleh lebih dari usaha. Keberuntungan dan resiko sering menonjol dalam hasil individu. Jika kita bicara tentang kisah Bill Gates, Gates itu bersekolah di satu-satunya sekolah menengah atas di dunia yang memiliki komputer pada tahun 1968. Jika bukan karena upaya seorang guru, Bill Doge, untuk mendapatkan komputer teletype seharga $3.000, tidak mungkin Bill Gates akan menikmati kesuksesan besar hingga sekarang ini. Gates sendiri mengakui bahwa jika tidak ada Lakeside, sekolah menengah atas dia ketika
dia sedang remaja, tidak akan ada Microsoft. Di Lakeside ada 3 mahasiswa komputer yang menonjol pada saat itu, yaitu Bill Gates itu sendiri, Paul Allen, and Ken Evans. Ken Evans sendiri ditakdirkan untuk sukses, tetapi menemui kematian sebelum waktunya dalam kecelakaan pendakian gunung sebelum dia lulus, yang kemudian ini dijadikan sebagai contoh nasib yang buruk. Keduanya terjadi karena dunia terlalu kompleks untuk membiarkan 100% tindakan Anda mendikte 100% hasil Anda. Hasil ekstrim adalah hasil probabilitas yang rendah. Menerapkan pelajaran dari mereka yang mencapai hasil ini tidak selalu membantu karena kekuatan eksternal dari keberuntungan dan risiko mungkin telah memainkan peran yang tak terukur dan tidak dapat ditiru. Alih-alih melihat pola luas yang menawarkan wawasan terarah, misalnya orang yang bahagia cenderung menjadi mereka yang mengendalikan waktu dan energinya. Cerita tentang penulis Kurt Vonnegut dan Joseph Heller menghadiri pesta yang diselenggarakan oleh seorang miliarder. Vonnegut berkomentar bahwa miliarder itu menghasilkan lebih banyak uang dalam satu hari daripada yang dibuat oleh Heller dari novel populernya. Heller pun menjawab, "Iya, tetapi saya memiliki sesuatu yang tidak akan pernah dia miliki." Contoh lain, Rajat Gupta dan Bernie Madoff. Orang yang memiliki segalanya tapi menginginkan lebih. Mereka membawa kehancuran bagi diri mereka sendiri karena mereka serakah dan tidak tahu kapan harus berhenti. Tidak ada alasan untuk mempertaruhkan apa yang kalian miliki dan kalian butuhkan untuk apa yang tidak kalian miliki dan tidak kalian butuhkan. Membandingkan diri kita dengan orang lain seringkali menjadi biang keladinya. Kapitalisme pandai menghasilkan kekayaan dan iri hati, tetapi perbandingan sosial adalah proses tanpa akhir karena selalu ada seseorang yang lebih tinggi di tangga dan banyak hal yang tidak sebanding dengan resikonya, terlepas dari keuntungannya. Sederhananya, efek compounding ini adalah kemampuan sebuah aset keuangan yang mampu menghasilkan keuntungan untuk kemudian diinvestasikan kembali agar mampu menghasilkan keuntungan lagi. Efek compounding ini juga kerap diartikan sebagai bunga yang berbunga, di mana bunga yang didapat dari hasil investasi sebelumnya diinvestasikan kembali ke instrumen yang sama atau yang berbeda, sehingga bunga yang tadi diinvestasikan kembali menghasilkan bunga. Fakta paling sederhana tentang kekayaan Warren Buffett. Dia bukan hanya seorang investor yang baik, dia juga investor yang baik selama 75 tahun lebih. Secara efektif, semua kesuksesan finansial Warren Buffett ini dapat dikaitkan dengan basis keuangan yang dia bangun di masa remajanya dan umur panjang yang dia pertahankan di tahun-tahun usia lanjutnya. Keahliannya adalah berinvestasi, tetapi rahasianya adalah waktu. Investasi yang baik tidak selalu tentang mendapatkan pengembalian tertinggi atau highest return. Ini tentang mendapatkan pengembalian yang cukup bagus yang dapat kalian pertahankan dan yang dapat diulang untuk jangka waktu terlama. Ada banyak cara untuk menjadi kaya. Ada satu cara untuk tetap kaya, yaitu melalui kombinasi berhemat dan paranoid atau munculnya rasa takut yang berlebihan. Mendapatkan uang dan menyimpan uang adalah hal yang sama sekali berbeda dan membutuhkan pola pikir serta strategi yang sama sekali berbeda. Mendapatkan uang membutuhkan pengembalian resiko, bersikap optimis, dan menempatkan diri kalian di luar sana. Menyimpan uang membutuhkan yang sebaliknya, itu membutuhkan kerendahan hati dan ketakutan bahwa apa yang telah kalian hasilkan dapat diambil dari kalian dengan cepat. Michael Moritz, seorang kapitalis Ventura, berkata bahwa kami berasumsi bahwa hari esok tidak akan seperti kemarin. Kami tidak bisa berpuas diri, kami tidak boleh berpuas diri. Kita tidak dapat berasumsi bahwa kesuksesan kemarin diterjemahkan menjadi keberuntungan hari esok. Nassim Taleb juga pernah berkata bahwa untuk memiliki keunggulan dan bertahan adalah dua hal yang berbeda. Yang pertama, membutuhkan yang kedua. Anda harus menghindari kehancuran dengan segala cara. Memiliki pola pikir bertahan hidup itu membutuhkan 3 hal. Yang pertama, bertujuan untuk tidak dapat dipecahkan secara finansial, dapat bertahan di pasar dan bertahan dalam permainan yang cukup lama, supaya compounding tadi melakukan keajaibannya. Hal terpenting untuk direncanakan. Rencana tidak akan berjalan sesuai rencana. Rencana yang baik menyisakan ruang untuk kesalahan.
Semakin Anda membutuhkan elemen spesifik dari sebuah rencana untuk menjadi kenyataan, semakin rapuh rencana keuangan Anda. Dan bersikaplah optimis tentang masa depan, tetapi bersikap paranoidlah tentang hambatan kesuksesan Anda. Itulah beberapa mindset kaya karya Morgan Housel dalam bukunya Psychology of Money. Sudah siapkah kalian meraih kekayaan Anda?